Saya Bila dari Nakul Adi. Hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Arifianto. Beliau ini adalah dokter spesialis anak sekaligus dengan penulis buku Pro Kontra Imunisasi. Kita akan berbincang-bincang mengenai kandungan vaksin yang selama ini masih dilakukan oleh banyak orang seperti yang kandungannya itu minum, terus gelatin seperti itu. Bisa dijelaskan sedikit sebenarnya kandungan dalam vaksin itu apa? Vaksin berisi dua hal, yaitu kandungan bahan yang aktif dan kandungan bahan tambahan. Kandungan bahan yang aktif yaitu berisi virus atau bakteri atau komponen dari virus atau bakteri yang spesifik terhadap penyakit tertentu yang kita tujukan untuk melindungi anak atau orang dewasa dari penyakit tersebut. Misalnya kalau vaksin campak atau vaksin rubella, maka dia mengandung virus campak dan virus rubella. Itu adalah kandungan bahan aktif dalam vaksin. Tapi juga ada kandungan bahan selain dari bahan aktif, yaitu bahan-bahan tambahan. Misalnya vaksin membutuhkan timrosal atau merkuri, tapi tidak pada semua vaksin, hanya pada vaksin-vaksin tertentu yang multidose. Jadi dalam satu sediaan itu dia digunakan sampai berkali-kali. Tujuannya adalah untuk menjaga supaya bisa diberikan secara berulang-ulang dan juga menjaga supaya tidak mudah terkontaminasi oleh bahan-bahan yang lainnya. Maka juga ditambahkan antibiotik dalam vaksin selain timrosal tadi. Kemudian ada juga tambahan lain seperti misalnya stabilizer untuk menjaga supaya vaksin itu tetap terjaga kualitasnya baik selama mulai dikemas sampai diberikan kepada orang yang menerima tersebut. Ada yang menggunakan bahan dari sukrosa, laktosa atau dari bahan gelatin dari hewan. Lalu ada juga kandungan aluminium. Pada vaksin itu dengan dosis yang sangat kecil tapi bisa menimbulkan efektivitas karena ada ajuvan. Ajuvan itu adalah untuk meningkatkan respon imun orang yang mendapatkan vaksin, dan itu menggunakan bahan aluminium. Tapi ingat, tidak semua vaksin itu punya kandungan yang sama. Jadi tidak semua harus mengandung aluminium, harus mengandung merkuri, harus mengandung stabilizer, karena tergantung dari jenis vaksin dan teknologi pembuatan vaksin ini. Dan ada juga yang mengandung formaldehid, yaitu untuk mengaktifasi atau mematikan virus atau toksoid dari racun dari vaksin dari kuman yang digunakan untuk pemberian vaksinasi. Jadi itu adalah dua kandungan dari vaksin yang masuk ke dalam tubuh manusia, masing-masing punya kegunaan dan jumlahnya pun sudah dalam kadar yang sangat sedikit yang dipastikan aman untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, begitulah Mas, bincang-bincang kita bersama Dr. Arifianto. Semoga tidak ada lagi